Surat As-Saff ayat 9. Dialah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, agar dia memenangkannya di atas segala agama-agama, meskipun orang-orang musyrik membenci. Jadi Nabi tidak mengajarkan sekedar sholat, sekedar pakai jilbab, sekedar cari makan yang halal, ya, sekedar menikah supaya membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, ya, membuat usaha-usaha yang halal, ya, membangun jaringan-jaringan untuk kepentingan duniawi. Tapi lebih daripada itu semua, Nabi diajarkan oleh Allah untuk memenangkan Islam. Itu ayatnya. Ya, dan kita sebagai pengikut Nabi Muhammad, jangan kita hanya jadi penonton. Ya, dalam kehidupan umat ini ada lima macam model orang. Ya, 5 model orang di dalam menyikapi Islam ini. Saya tidak bicara orang di luar Islam, saya bicara orang Islamnya. Yang pertama, yang sadar bahwa dia sebagai Muslim tidak boleh berpangku tangan. Dia harus ikut berjuang, dia ikut bermain. Ya, inilah kelompok pertama yang memiliki kesadaran tinggi. Dia jadi pemain, dia jadi pelaku, dia jadi pejuang untuk memenangkan Islam. Apa Allah perlu dibantu oleh usaha kita? Enggak, Allah enggak butuh sama kita. Tapi Allah katakan intansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Kalau kamu membela agama Allah, Allah akan bela kamu. Dan akan Allah kuatkan kaki-kaki kamu itu. Karena ini sebenarnya untuk kita, bukan untuk Allah, bukan untuk Islam. Kalau kita tidak memperjuangkan Islam, Islam enggak butuh sama kita. Tapi itu kita sendiri. Untuk kita menghadap Allah, ketika ditanya apa yang sudah kamu buat untuk Islam, maka kita punya jawaban, kita sebagai pemainnya. Kita melaksanakan tugas Islam, kita dakwakan Islam ini, kita suarakan Islam ini dengan sepenuh hati, dengan sepenuh suara, dengan sepenuh perjuangan. Inilah kelompok yang sadar, ya, yang utama ini. Itulah sebutnya rijal, ya, pioner-pioner, penggerak-penggerak. Dan kita harus menjadi kelompok yang pertama ini. Kelompok yang kedua, dia cadangan, ya, pemain cadangan. Kalau kosong dia masuk, kalau enggak dia nunggu, dia berlatih, ya, dia belajar. Nah, ini penuntut ilmu hari ini. Penuntut ilmu itu sedang menjadi cadangan, persiapan untuk menjadi pemain. Jangan penuntut ilmu terus hanya nuntut ilmu sampai seumur hidup, nuntut ilmu enggak kerja-kerja, enggak dakwah-dakwah, enggak berjuang. Enggak betul itu. Penuntut ilmu itu tujuannya adalah untuk turun berjuang. Ilmu itu hanya sarana saja. Tujuannya untuk amal soleh, untuk perjuangan itu. Ini kelompok kedua ini. Ya, yang sedang menuntut ilmu, sedang mempersiapkan diri, dia sebagai cadangan dipersiapkan. Ya. Masih lumayan dia sedang mempersiapkan diri. Nah, yang ketiga, jadi penonton. Ya, lihat orang Islam begini, orang Islam begitu. Dia hanya penonton saja. Ya, dia jadi penonton saja. Tepuk-tepuk tangan. Oh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia bersuara, tapi hanya sebagai penonton saja. Dia tidak sebagai pemain. Hanya memberikan semangat, motivasi. Ya, ini jumlahnya cukup besar. Ya, nah yang keempat lebih besar lagi, nggak nonton dia. Dia nggak nonton, nggak mau urusan, nggak urusan dakwah, urusan Islam, apaan tuh? Yang penting saya cari makan, yang penting saya cari hidup. Ya, yang penting usaha saya maju. Yang penting. Semua dipikirkan kecuali Islam, nggak dipikirkan sama kelompok ini. Kelompok yang keempat ini. Ya. Dan kita jangan sampai menjadi kelompok ini. Dan tidak sedikit orang-orang seperti ini, termasuk orang-orang pinter, profesor, doktor, orang-orang yang mengaku muslim, tapi jenisnya yang seperti ini.
Dia nggak pernah mikirkan Islam. Makanya saya kalau ketemu sama orang-orang besar itu, yang Muslim, saya tanya, apa yang sudah Bapak buat untuk Islam? Apa yang sudah ibu-ibu buat untuk Islam? Jawab itu. Maka banyak dari mereka kesulitan untuk menjawab. Karena apa? Dipikirkan aja tidak, apalagi dikerjakan. Dipikirkan aja tidak. Karena dia masuk kelompok yang keempat tadi. Dia nggak ikut nonton, dia nggak mau terlibat, dia menjauh dari lapangan perjuangan itu. Yang dipikirkan hanya duniawi saja dia. Bagaimana supaya anaknya pintar, bagaimana supaya suaminya maju, bagaimana istrinya senang, bagaimana supaya kehidupannya itu layak, bahkan kemudian masuk ke dalam kategori mewah. Hanya sebatas itu. Rugi banget orang seperti ini. Ini jenis yang kelima, pengamat. Dia ngamatin aja itu. Dia mengamat dari jauh dia. Orang Islam begini, harusnya begini, bersatu dong, umat Islam bersatu dong. Ngomong melulu dia. Tapi nggak pernah turun, nggak pernah terjun, ngomong melulu. Antum kalau lihat pengamat bola, itu rasa-rasanya lebih hebat dari pemain bolanya kan. Harusnya begini tuh, pemain harus begini. Nah, namanya pengamat. Karena dia nggak merasakan bahwa di situ butuh tenaga, butuh nafas, butuh strategi, butuh taktik dan sebagainya. Dia hanya ngomong aja itu, komentator aja itu. Nah, inilah yang terjadi pada umat ini. Ya, makanya kita harus menjadi bagian dari pemain. Bukan hanya sebatas penonton, apalagi nggak nonton, apalagi cuma ngamatin. Ya, kita harus jadi pemain, minimal jadi cadangan untuk pemain ke depan. Karena itu barakallahu, disinilah pentingnya kesadaran kita selalu untuk berbuat sesuatu. Minimal kita menyiapkan diri kita. Ya, kita harus menjadi postur percontohan terhadap Islam itu seperti ini. Ya, dalam bermuamalah, dalam berakhlak, ya, dalam berprestasi. Kita harus jadi contoh. Bagaimana itu? Ya, faqul syahadu bi anna muslimun. Saksikan kami orang Islam. Kalau berdagang, daganglah yang jujur. Ya, kalau kemudian bermasyarakat yang baik. Kalau berbuat sesuatu, berbuatlah yang the best. Ya, karena Nabi mengajarkan idza amilal muslimu amalan falyutqinhu. Orang Muslim itu kalau mengerjakan satu pekerjaan itu harus perfeksionis. Perfeksionis itu melakukan yang optimal, maksimal, the best. Bukan sekedarnya. Berbuatlah yang terbaik. Bahkan kalau bisa zero defect. Karena kesalahan 0%. Seorang kalau tidak seimbang antara jasmani dan rohani, sulit untuk mencapai zero defect itu. Nah, itulah. Makanya harusnya orang Muslim itu berprestasi. Harusnya Muslim itu hebat. Kenapa kok negeri-negeri Muslim tidak maju? Kenapa kemudian banyak umat Islam kemudian tidak mencapai prestasi-prestasi hebat? Itu pasti ada yang salah. Ada salah dalam cara berpikirnya, etos kerjanya, atau memang mereka dilemahkan dari pihak lain. Karena itu saudara sekalian, kita harus menyadari itu. Ya, kita itu hebat kalau bersentuhan dengan Islam. Karena Islam yang paling hebat itu. Ya, makanya sebagai Muslim ini berpikirlah seperti para sahabat radhiyallahu anhum. Apa yang menjadi pikiran para sahabat itu? Bagaimana memenangkan Islam? Sehingga dirinya, ya, keluarganya, anaknya, hartanya semua diperdayakan untuk membela Islam.